Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih subrek channel ini. Semoga kita selalu dimudahkan rezeki dan dijauhkan dari horor dan mengerikannya. Gak punya duit. Spesial buat yang terlanjur bokeh dan merasa dirinya si paling susah se-universe, please tetap bersabar dan selalu berikhtiar. Karena bokeh lebih terhormat daripada banyak duit hasil korupsi atau nyolong sana-sini. Seperti di video kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang memperlihatkan malapetaka ketika nyolong dijadikan jalan pintas untuk menjadi kaya. Film yang masih anget-anget kuku ini berjudul The Locksmith tahun 2023. Baiklah, tak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kelakuan oknum polisi yang berniat untuk membobol kantor Bank Emok cabang Amerika. Bekerja sama dengan tukang kunci handal, Wakapolda bernama Zwick ini berharap rencananya bakalan lancar. Setelah memberikan lokasi berangkas duit, Zwick menyuruh Miller untuk segera beraksi. Sementara ia akan tetap berjaga jika keadaan tidak sesuai rencana. Let's go. Namanya juga tukang kunci, Miller dan sahabatnya berhasil masuk dengan mudah. Sial sekali, mereka menemukan sensor gerak yang terhubung ke kantor polisi. Zwick pun langsung mengetahui dari radio bahwa para polisi akan segera menuju TKP. Sebelum kelakuannya terbongkar, Zwick akan menutupi persekongkolannya dengan Miller. Teman baik Miller yang bernama Kevin akhirnya tewas dijadikan tumbal oleh dalang dari pencurian ini. Dan ketika para polisi datang, Zwick merekayasa kejadian seolah ia baru saja baku tembak dengan pencuri. Kunaon malah ditembak? Zwick langsung mengancam Miller untuk jangan berkata apa-apa tentang keterlibatannya. Karena jika sampai itu terjadi, Zwick tidak akan segan-segan untuk menghabisi anak dan istri Miller yang juga seorang anggota polisi. 10 tahun berlalu, Miller akhirnya bebas setelah menjalani hukuman dengan potongan cuma berasal dari remisi lebaran saja. Antara bahagia bercampur malu, ia belum pede untuk menemui istrinya yang bernama Beth. Karena ketika anaknya masih orok, ia malah meninggalkannya mengurus anak mereka sendirian. Tak lama kemudian, Miller bertemu teman sekaligus bosnya yang bernama Frank dan merupakan satu-satunya orang yang menyambut kebebasan Miller. Pemilik usaha servis kunci ini merasa senang karena ia akan memiliki karyawan handal lagi untuk UMKM-nya di bidang jasa. Sementara Miller sedang galau karena menganggap Beth pasti masih kecewa akan kelakuannya dulu yang menjadi seorang pencuri. Singkat cerita, Miller tiba di tempat kerjanya dulu bersama Kevin. Pria yang sekali makan bikin tekor ini pun menyayangkan nasib Kevin yang berakhir tragis ditembak oleh polisi. Dan setelah kematiannya itu, Frank merasa bahwa kakak Kevin seperti menaruh dendam kepada Miller. Mendengar kabar tersebut, Miller sadar diri akan kesalahannya dulu. Ia pun berharap suatu saat bisa bertemu dengan kakaknya Kevin yang bernama April itu. Selang beberapa saat, Miller menghubungi dan mengajak Beth untuk ketemuan. Tak lupa juga ia meminta Beth untuk membawa anak mereka. Hai. Bapak! Sampai tiba waktunya Miller bertemu sang anak bernama Lindsay yang kini hampir akil balik. Sementara butir-butir kangen Miller kepada istrinya tertutupi oleh rasa malu. Lalu Miller sok-sok menceritakan kenangan mereka dulu yang pernah bobogohan di tempat ini. Tapi cerita Miller langsung terhenti saat anggota polisi ini menyindir kelakuannya yang pernah menjadi maling. Kemudian Beth mengungkapkan bahwa pertemuan ini tak lain adalah untuk mengenalkan Lindsay kepada ayahnya saja. Ia pun berharap Miller tidak meninggalkan anaknya lagi seperti dulu. Setelah pertemuan singkat dengan keluarganya, Miller pun bekerja sebagai kang servis kunci.
di mana kali ini ia berada di tempat seorang pria yang merupakan bos dari April. Dan ketika pekerjaan Miller beres, si bos menceritakan bahwa ia baru saja memberikan April rumah mewah. Kabar itu pun membuat Miller seudon dengan menyangka bahwa April pasti bekerja yang haram-haram. Si AA manis sombongnya. Dikira salah kulit rusak, Miller tidak menyangka dirinya sedang ditunggu oleh April. Miller pun merasa pangling karena April yang dulunya burik compang-camping, kini menjadi glowing dan siap tanding. Setelah basa-basi ala kadarnya, April curhat bahwa ia sedang butuh duit yang banyak. Tapi bukannya mau minjem, April mengajak Miller bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Miller curiga karena roman-romannya April akan mengajak untuk melakukan kejahatan. Sikap itu pun jelas membuat April marah. Apalagi sepeninggal adiknya ia hidup sendiri tanpa ada yang memperdulikannya. Dahlah kalau gak mau bantu mah, gue akan sendirian aja. Di keesokan harinya, Miller si tukang servis handal OTW untuk menuju para konsumen. Tapi tak lama kemudian, sebuah mobil polisi menyuruhnya berhenti. Sungguh tak disangka ternyata kedua polisi ini bersama Zwick si pengkhianat. Terlihat Zwick tak menyangka Miller bebas lebih awal berkat kelakuan baiknya di dalam bui. Lalu Zwick yang sudah pensiun dari kepolisian meminta Miller tetap bungkam akan perbuatan mereka dulu. Karena jika tidak, tahu sendirilah ancamannya kayak gimana. Penemuan alat pembuka kunci membuat anak buah Zwick langsung melaporkannya kepada kepala polisi. Mereka pun menuduh Miller kembali menjadi maling sang pembobol rumah. Padahal, semua ini adalah rencana Zwick yang menginginkan Miller kembali di penjara. Tapi karena Miller seorang tukang servis kunci, kepala polisi tidak bisa menangkap Miller begitu saja. Apalagi dengan barang bukti yang cuma alat pembuka kunci. Dan hingga pada akhirnya, Pak Kepala membebaskan Miller dari tuduhan dua polisi ini. Di hari berikutnya, Miller melatih kegesitannya dalam membuka kunci sambil nunggu kali aja Beth meneleponnya. Pucuk dicinta badak pun tiba. Miller terlihat senang saat dihubungi oleh Beth. Apalagi saat Miller diminta menemani Lindsay, karena sampai malam nanti Beth akan sibuk bertugas menangkap para bandar togel. Tanpa berlama-lama, Miller yang bersemangat langsung menunggu anaknya di sekolah. Namun di sela kebahagiaan Miller, ia bersedih karena tak bisa menemani Lindsay sedari kecil. Bapak, ketika anaknya sudah keluar, Miller mengajaknya jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersamanya. Terlihat Lindsay pun bahagia menikmati kebersamaan dengan sosok sang ayah yang belum ia rasakan. Bahkan, Lindsay meminta diajari cara membuka kunci yang menjadi skill andalan bapaknya. This is your tension, the bottom of the lock. Okay, now one of the pins is going to be there. Setelah berhasil menurunkan ilmunya, Miller pun mengantarkan Lindsay kepada Beth. Let's get you home, Missy. Sure. Okay. Thank you for tonight. Yeah. Sekembalinya ke rumah, Miller tidak menyangka April sudah cumpagung menunggunya. Kemudian April menceritakan kelakuan bosnya yang ternyata bukan seorang pengusaha. Karena sebenarnya, si bos adalah mafia kelenjar BO yang sudah menjadikannya wanita pemuas para lelaki hidung zebra cross. Lalu April berkata bahwa ia bisa bebas asalkan bisa membayar duit yang besar kepada si bos. Nah, karena alasan itulah April berniat membayar tapi dari hasil mencuri duit atasannya itu. Kemudian April kembali meminta Miller untuk membantunya mencuri duit judi si bos sebesar $500,000 atau setara rumah artis lengkap dengan 15 pembantu. Keadaan ini pun membuat Miller yang sudah taubat menjadi bingung. Namun, ketika melihat perlakuan si bos kepada April, Miller akhirnya setuju untuk membantu kakak sahabatnya ini. Di keesokan harinya, April dan Miller menyusun strategi ketika para anak buah si bos prepare mabar Junet bersama orang-orang kaya. Lalu tiba-tiba Miller kaget saat melihat si kehead Zwick baru tiba di tempat ini. Entah sebagai penjunit atau centeng si bos, Miller sudah tidak peduli. Sampai tiba waktunya, kesibukan para penjunit dimanfaatkan Miller untuk segera beraksi.
Ketika Miller sudah beraksi, April bergegas untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Saat Zwick sudah tak berdaya, Miller tak cukup berani untuk menghabisinya. Hingga ia pun memilih kabur sebelum perbuatannya diketahui orang-orang. Namun ketika Miller sudah pergi, Zwick bisa menebak bahwa si pencuri itu adalah Miller. Setelah Miller berhasil lolos, si bos memarahi Zwick yang selama ini telah bekerja untuknya. Ia pun menyuruhnya menangkap si pencuri yang sudah menggondol duitnya. Singkat cerita, Miller menyimpan semua duit curiannya di tempat Frank. Kemudian ia langsung menghubungi April yang entah kenapa nomornya malah gak aktif. Hingga di keesokan harinya, Miller mendatangi rumah April saja. Namun ketika sudah sampai, teman seprofesi April melihat kedatangan Miller. Entah apa yang sudah terjadi kepada April. Miller pun khawatir sesuatu yang buruk telah menimpanya. Di hari berikutnya, teman April yang bernama Tanya menemui Beth. Ia pun menceritakan jika malam kemarin April pernah didatangi oleh Zwick. Tak sampai di situ, ia pun mengatakan bahwa si bos dan Zwick adalah dua pria sadis yang selalu menindas mereka. Lalu Tanya memberikan sebuah flash disk 2 GB yang merupakan bukti kelakuan si bos kepadanya. Sungguh di luar dugaan orang yang selama ini Beth hormati benar-benar seorang penjahat. Lalu Tanya meminta polisi agar menangkap si bos, hingga ia dan April bisa terbebas dari kelamnya dunia Open BO. Singkat cerita, Beth berniat untuk memberikan bukti kejahatan Zwick kepada Pak Kepala. Namun niatan Beth tersebut membuat salah satu kelompok Zwick curiga. Setelah mengetahui semua kelakuan Zwick, kepala polisi menugaskan Beth untuk melanjutkan penyelidikan terhadap mantan wakilnya itu. Ketika malam datang, Miller lanjut mencari keberadaan April di rumah si bos. Si bos yang sebenarnya kaget berusaha santuy di hadapan si maling yang telah mengakui pencurian kemarin. Lalu Miller mempertanyakan keberadaan April dan meminta pria ini untuk melepaskannya. Tapi baru-baru menjawab, si bos malah bermain kerambol sodok. Saat diperlakukan layaknya teh celup, si bos akhirnya berkata bahwa April berada di tempat Zwick. Karena selama ini, Zwick adalah orang yang bertugas untuk mencari dan menampung para wanita sewaannya. Terlihat Miller pun semakin geram akan kelakuan aki-aki itu. Aduh! Setelah nyocolin jidat si bos ke ubin, Miller pun bergegas kabur. Namun tanpa ia sadari, si cecer April malah duduk santuy dan ternyata berkomplot dengan Zwick. Lalu Zwick menemui si bos yang baru saja dikacangin oleh Miller. Dan karena sudah dijanjikan duit oleh April, Zwick akan menuruti permintaannya untuk menghabisi si bos. It's about money. Kemudian kita beralih kepada Miller yang sedang memberitahukan permasalahannya bersama April. Ia pun khawatir jika kakak dari temannya itu diuak-uak atau dibunuh Zwick. Lalu Frank menyuruh Miller untuk memberitahu Beth saja daripada repot sendiri seperti ini. Dan tak lama kemudian, kedatangan Beth dan Lindsay membuat Miller menceritakan kelakuan Zwick selama ini. Terutama kematian Kevin yang jelas-jelas perbuatan Zwick. Meskipun tidak menyangka, Beth tidak heran lagi dengan kelakuan aki-aki psikopat itu. Di sisi lain, Zwick menyuruh kedua anak buahnya untuk mengambil duit curian sekaligus menghabisi Miller saja. Karena ia ingin merasakan seperti apa sih rasanya punya duit $500 juta. April merasa dikhianati saat Zwick akan mengambil semua duit hasil jerih payahnya. Singkat cerita, April menghubungi Miller untuk menyembunyikan duit curian yang sebenarnya sudah diamankan oleh Beth. Where the hell have you been? Tell me, be quiet.
Di tengah serangan anak buah Zwick, Miller berkata jika duit itu sudah tidak ada padanya. Ketika Frank ditembak sampai tewas, Miller tak bisa berkutik ketika anaknya akan diculik. Di saat itu pula, Beth mendengar laporan baku tembak yang telah terjadi di tempatnya Frank. Selang beberapa saat, Beth yang baru datang syok parah saat mengetahui apa yang baru saja terjadi. Lalu tiba-tiba Zwick menghubungi mereka. Jika mau Lindsay selamat, Miller harus membawakan duit curian itu kepadanya. Dan setelah panggilan berakhir, Zwick menyuruh anak buahnya untuk memborgol Lindsay di sebuah kamar hotel. Tapi mereka tidak tahu, bocil perempuan ini sudah jago membuka segala macam kunci. April langsung protes karena Zwick melibatkan Lindsay yang dulu selalu ia gendong. Tapi dengan watadosnya, Zwick menyuruh April untuk jangan banyak ngatur seperti emak-emak berdaster. Kesal dengan sikap Zwick, April memberitahu lokasi keberadaan Lindsay kepada Beth. Dan setelah lokasi didapat, Miller meminta Beth untuk pergi menyelamatkan anak mereka. Sementara ia akan menemui Zwick dengan duit curian yang gagal mereka amankan. Meskipun misi ini misi bundir, tapi Miller tak peduli, yang penting anaknya selamat. Setibanya di dekat motel, Beth menyelinap untuk mencari keberadaan Lindsay. Di saat itu pula, Zwick yang sedang ngenyotin jarcok ditemui oleh Miller. Saat kedua koboi bermobil ini bertemu, Miller langsung ngulur-ngulur waktu sampai Beth berhasil menyelamatkan anaknya. Tanpa mereka ketahui, saat ini Lindsay memiliki kesempatan untuk kabur. Close your eyes. Close your eyes. Setelah berhasil membawa kabur Lindsay, Beth bergegas menuju lokasi COD-an Miller. Kemudian kita lebih dulu kepada Miller yang sudah pasrah jika memang ia harus didor bapak pengkhianat nasional ini. Lalu Zwick mengatakan bahwa April itu sebenarnya ingin mencelakai Miller. Karena sampai sekarang, April masih menganggap Miller adalah penyebab Kevin didor polisi. Dan tiba saatnya, Zwick akan menghabisi Miller yang menjadi saksi kunci semua perbuatannya. Berkat tembakan dari April, nasib apes pun berbelok kepada Zwick. April pun semakin emosi, karena ia sudah tahu siapa yang sudah menghabisi adiknya. Sakit ih! Setelah menghabisi Zwick, kini April akan menuntut balas kepada Miller. Karena jika adiknya tidak diajak maling, mungkin Kevin masih hidup dan masih menjadi tulang punggung keluarga. Tapi tak lama kemudian, Beth datang sambil berusaha menenangkannya. Begitupun dengan Miller, ia ngaku salah. Namun kesalahannya itu tak lain karena ia bersama Kevin sudah dekat, susah senang pun selalu bersama. Miller pun menceritakan bahwa selama ia dibui, penyesalan itu selalu menghantuinya. Perkataan dari Miller akhirnya membuat April luluh dan memaafkan best friend adiknya ini. Singkat cerita, kini giliran April untuk menginap di bui atas perbuatannya yang telah menghabisi Zwick. Tapi ending yang bahagia dirasakan oleh Miller dan keluarga kecilnya. Karena setelah melewati perjuangan yang panjang, bukan cuma Beth yang naik pangkat saja. Hubungan dua insan yang pernah terpisahkan oleh jeruji besi kini bisa kembali bersatu. Akhir yang membahagiakan juga kan? Maka dari itu, pikir-pikir lagi sebelum melakukan tindakan yang beresiko. Karena seperti yang kita tahu, gara-gara maling, Miller kehilangan masa-masa indah ngurus anaknya sampai remaja. Tapi karena Miller dasarnya memang orang baik, ya endingnya pun sebuah kebaikan juga. Jaga diri dan keluarga kalian ya, karena sejauh apapun kita meninggalkan rumah, pada akhirnya kita akan kembali kepada mereka. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.